Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Oshinoko. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, si Ruby ini pengen cepat-cepat debut, jadinya dia harus mencari anggota yang lain. Aqua menyarankan si Kana untuk direkrut. Lalu animenya kini dilanjutkan. Hari itu si Ruby sedang memantau si Kana yang mau di-invite masuk ke dalam grup idolnya. Dia melihat si Kana emang kawaii, punya rambut bagus dan muka yang cantik. Tapi balik lagi, seorang Ruby tahu sendiri, dia itu tidak suka sama si Kana. Kalau dia mengundangnya, otomatis dia menerima kekawaian si Kana sendiri. Pasti juga nanti bakalan ribut terus. Aqua menyuruhnya untuk mencobanya dulu. Kalau nanti masih kayak gitu, ribut terus dan kagak ada ujungnya, Ruby bisa mencari orang lain selain si Kana. Setelah itu karena sedang asik baca komenan orang-orang yang lihat drama Kamis Manis. Yang keren di episode terakhir itu banyak yang memujinya. Ada juga di sana yang memuji si Aqua. Katanya walaupun kelihatan seram tapi ganteng. Lantas si Kana langsung merah mukanya ketika mengingat mukanya tak lama setelah itu kebetulan si Aqua menchatnya. Kalau dia mengajak ketemuan selepas pulang sekolah. Lantas Kana auto terkejut. Sepulang sekolah dia bersiap-siap dulu di kamar mandi. Dia penasaran ada apa gitu kan. Apalagi ini penting. Pas dia ke taman yang mau ketemu ternyata si Ruby. Kana langsung bete lah di situ. Lalu dia juga sok sibuk banget, anjir, udah males juga kali ya dia. Ruby udah kagak tahan lihat ketengilan si Kana. Tapi mau gimana lagi, si Ruby harus mencoba mengajaknya. Kalau emang si Ruby pengen cepat-cepat debut. Akhirnya si Ruby mengajak si Kana untuk masuk ke grupnya. Di bawah agensi Strawberry Production. Tapi tanggapan si Kana adalah dia mau memikirkannya dulu. Karena dia berpikir juga jikalau dia jadi idol, kemungkinan pekerjaan jadi aktrisnya bakalan pudar. Dan bakalan fokus sama idol. Tapi ketika dia melihat muka si Ruby ini meyakinkan banget. Yang mengingatkan dia kepada si idol yang sempat sukses, yang pernah bekerja sekali dengan si Kana. Apalagi nantinya kalau masa di idol kagak populer lagi, dia bakalan kehilangan kedua pekerjaannya. Katanya ditambah Strawberry Production itu agensinya kecil. Dia bakalan menolak tawaran tersebut. Pas dia mau menolak, si Aqua langsung memohon seperti itu. Supaya si Kana bisa menerima masuk ke dalam grup. Berkali-kali sudah menolak. Tetap si Aqua ini memaksa kayak begitu. Sampai akhirnya tanda tangan juga ya kan. Dia punya sifat kayak begitu. Miyako menanyakan cara apa yang dilakukan sama si Aqua ini. Dia baca di buku kalau si Kana mempunyai empati yang sangat besar dan juga tidak kuat akan tekanan tinggi. Alhasil gitulah, dipaksa auto mau dia. Lagian katanya karena juga sekarang karirnya kagak jelas, tidak mempunyai agensi. Setelah terakhir bersama si Kaburagi. Terus dia menanyakan kepada si Ruby apakah sekarang si Aqua mempunyai pekerjaan baru. Katanya ada sambil pasang muka masam macam itu. Ternyata dia gabung di reality show yang dibuat Kaburagi. Lalu ditontonlah ya kan sama mereka berdua. Pertama-tama diperkenalkan dari pemainnya dulu. Ada beberapa nama di sana yang sedang naik daun seperti Yuki Sumi, ada Nobuyuki, Akane Kengo, ada juga YouTuber di sana. Kagak aneh katanya. Kaburagi mengambil nama-nama yang mukanya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Tak lama giliran si Aqua, pas datang nampak tidak seperti biasanya yang membuat kedua orang itu pada kesal. Si Michan ini sangat centil banget, katanya si Aqua kagak bakalan tertarik sama orang yang kayak begitu. Taunya masih sama. Kana menyesal gabung, soalnya tadi si Aqua bilang kalau si Kana paling imut di antara semua idol. Miyako menyuruh untuk tidak terlalu baper, karena itu cuma acting doang. Kalau semisal dia masih berpikiran kalau itu beneran, bakalan bahaya. Terus di reality show gitu, nanti di episode terakhirnya bakalan ada adegan nembak cewek. Dan ditutup dengan adegan kisse. Itu pasti ada, kata si Miyako.
Dia balik lagi itu udah biasa di sebuah adegan film. Karena makin murung aja nih, Ruby bakalan memarahi kakaknya nanti. Diceritakan kalau Aqua yang lagi kerja di reality tersebut sedang adu adegan dengan Michan. Dia terlihat senang, padahal dalam hatinya, capek anjir. Dia mengerjakan semua ini demi untuk mengetahui informasi dari si Kaburagi tentang siapa orang yang dekat dengan si Ai. Pekerjaan reality show kayak begitu syutingnya kagak jelas gitu anjir. Semua benar-benar nyata tanpa ada naskah atau apapun. Jadi para pemain kelihatan dekat di belakang layar. Bahkan jika mereka memiliki kesalahan, biasanya nanya ke sutradara di mana salahnya dan harus diperbaiki di bagian mana. Di sana si Yuki berada di sisi si Aqua. Nampak dia kagak cocok dapat pekerjaan kayak begitu. Agak tahu juga harus ngobrolin apaan gitu kan. Aqua aneh kenapa dia menerima pekerjaan tersebut. Katanya agensinya itu menerima segala tawaran yang datang kepadanya. Mungkin trauma karena sebelumnya agensinya kagak dapat kerjaan terus dalam jangka waktu yang lama. Ya sebenarnya agak keberatan apalagi Yuki masih kelas 2 SMA. Kerjaannya udah padat banget. Nanti bakalan ada adegan asmaranya. Orang seperti si Yuki masih belum berpengalaman. Dia nanya kepada si Aqua. Dia kalau ngomongin asmara Aqua cuma mengingat si Ai yang masih belum dia lupakan. Dan juga dia bakalan sulit kalau menyukai seseorang yang lainnya. Lantas di sana si Yuki menggodanya kalau dia bersedia ketika episode terakhir ada adegan kisah kalau sama si Aqua. Sementara kamera di sana tiba-tiba udah menyala saja. Inilah reality show. Merekam kejadian aslinya tanpa adanya naskah atau apapun. Pas di rumah si Ruby memarahi si Aqua. Karena dia adiknya, dia kagak mau Aqua pacaran sama orang yang sembarangan. Dia menyarankan untuk pacaran saja sama si Yuki. Dia tidak tertarik sama sekali buat pacaran. Esoknya si Ruby kagak melihat si Pril masuk sekolah karena kesibukannya. Si Manami ada pemotretan juga pulang sekolah. Sementara si Ruby apa dong masih nganggur. Kelihatan si Kana sudah terbiasa nganggur macam itu. Dia bingung harus melakukan apa. Kana menyarankan buat belajar. Karena masa waktu idol itu singkat, jadi mereka harus masuk universitas terbaik. Tapi Ruby masih memikirkan grup idolnya itu bakalan gimana selanjutnya. Harusnya bisa mempromosikan terlebih dahulu, cuma melihat sekarang aja boro-boro mau promosi. Nama grup aja belum ada. Ini salah si Kana juga yang kagak setuju dengan nama yang disarankan sama si Ruby. Nampak dia masih kagak yakin di idol. Tak lama Miyako mempunyai ide untuk bisa mempromosikan mereka berdua ke media sosial. Karena semuanya sekarang bisa dimasukkan ke media sosial, terutama YouTube. Nantinya bakalan mengadakan konser gitu untuk pertama kalinya. Mungkin katakanlah yang bakalan tertarik sama si Ruby ada 10.000 orang. Dan kemungkinan besar penggemar si Kana juga. Yang bakalan datang cuma nyampe 1% doang. Miyako sebagai pemegang Strawberry Production yang bekerja di bidang internet, dia punya rekan streamer yang bisa diajak kolaborasi. Dan orang itu adalah binaragawan pakai topeng anak ayam. Namanya Pieyon. Dia terkenal banget di kalangan anak-anak. Karena masih aja menganggap kalau pekerjaan gitu gajinya kecil. Tapi setelah tahu gajinya 11 M per tahun, dia auto diem. Pieyon bakalan mengajak collab mereka berdua, biar orang-orang cepat tahu. Dia tanya dulu biar nambah subscriber cepat bagaimana. Upload tiap hari pak, upload yang lagi viral pak. Emang keduanya betul, tapi kan mereka belum bisa melakukan keduanya, jadinya dia mau memberitahu cara paling cepat, yaitu kolaborasi bersamanya. Walaupun malas tapi ini suruhan agensinya, jadi kagak bisa menolak. Mereka bakalan ikut senam selama sejam bersama binaragawan cosplay ayam tersebut. Makin lama makin pegel ya kan, gerakannya berat-berat macam itu. Tapi ini udah tekad mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang pertama. Si Ruby udah mau pingsan aja karena ngap pakai topeng kayak begitu. Hingga akhirnya selesai juga sejam. Mereka bisa buka topengnya lalu memperkenalkan diri. Sesudahnya Pieyon bakalan mengeditnya nanti. Dia kagak percaya mereka berdua bisa tahan selama sejam. Ada yang dia lupakan yaitu nama grup idol mereka berdua. Karena menyerahkannya kepada si Ruby. Dia menjawab nama grupnya adalah Bikomachi.
Singkat cerita, reality show-nya dilaksanakan kembali. Kini latarnya berada di kelas. Nah, di sana tanpa diduga si Yuki mau mengundurkan diri dari reality show tersebut. Katanya semenjak dia mengikuti itu banyak orang yang membencinya. Di situ dia ditahan buat keluar sama Shinobu untuk tidak keluar dan kalau ada sesuatu bisa diceritakan kepadanya. Penonton dibuat penasaran apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Si Yuki langsung saja jadi trending dan banyak dibicarakan orang. Setelah melakukan acting tersebut, teman-temannya sampai menanyakan apakah benar dia mau keluar. Soalnya kan itu acara no settingan gitu. Ternyata dia kagak bakalan keluar. Dia cuma melebih-lebihkan saja katanya, biar kelihatan menonjol. Terus sesudah beres hari itu mereka ngajakin buat makan malam bareng kepada si Aqua. Namun dia mau makan di rumah. Tapi kali ini si Memchan yang bakalan meneraktir soalnya dia baru saja dapat komisi dari agensinya. Gede banget, alhasil mau gak mau dia meneraktir teman-temannya sampai sepuasnya. Terlihat Akane terus saja memberikan dagingnya kepada si Aqua, katanya dia itu vegetarian. Di situ Akane kelihatan orangnya sangat serius dalam menyikapi sesuatu sampai dia tulis. Pulangnya dari sana si Aqua dimarahin sama si Ruby karena makan di luar. Ruby berasa kagak adil aja gitu. Semenjak kakaknya syuting, dia jarang buat makan bareng keluarga di hari Minggu. Ya walaupun sebenarnya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak terduga juga tadi si Aqua bisa makan daging sebanyak itu. Dia juga kan kerja di hari Minggu. Jadi nggak bisa diganggu gugat karena acaranya reality show, nggak ada settingan apa-apa. Emang orangnya berakting tapi kebanyakan itu menunjukkan sifat aslinya biar mencolok. Hampir sama dengan kehidupan nyata. Ruby menanyakan apakah mereka benar-benar jatuh cinta. Katanya tergantung orangnya. Di sana yang coba nganggap serius itu Shinobu. Dia juga berharap siapa tahu jodoh gitu kan. Beda dengan Aqua yang mementingkan pekerjaan dan Akane malah tidak mengerti apa-apa. Aqua juga masih belum paham soalnya dia jarang nonton bahkan merasakan berkencan. Jadinya dia itu juga kebanyakan orang yang mengeluarkan sifat aslinya. Kata Ruby bagus dong. Kagak ada settingannya. Ya bagus, cuma kan kebohongan adalah cara buat melindungi diri. Dia kagak bakalan khawatir setelahnya acara reality show-nya dilanjutkan kembali. Makin ke sini, kini terjadi pendekatan di antara Nobu dan juga Yuki. Namun tidak sampai di situ, si Kengo juga kagak mau kalah. Dia bakalan ikutan untuk memperebutkan si Yuki ini. Dari sini acara tersebut mulai digemari anak-anak SMP dan juga SMA. Di mobil ketika lagi istirahat nampak si Memchan menanyakan kepada si Aqua apakah dia mau ikutan juga memperebutkan si Yuki. Aqua sih mau main aman saja. Sampai akhir nanti. Dia tanya balik, Mem juga kagak bakalan ikutan. Dia ikut reality show cuma mau naikin subscribernya doang. Tapi kalau si Aqua ngedeketin si Mem, beda lagi ceritanya. Ketika mereka sedang beristirahat di luar sana, Akane masih berjuang untuk memperbaiki aktingnya. Akane terus melatih dirinya sendiri sampai di mana selesai latihan. Dia mau menemui manajernya. Namun dia mendengar kalau manajernya sedang dimarahi sama yang bikin film. Karena Akane kelihatan minim kontribusi. Dia kelihatan di kamera cuma kurang dari 10 menit. Padahal orang itu udah menunjuk si Akane daripada yang lain buat main di acara tersebut. Pas keluar Akane yang udah denger meminta maaf. Tapi semuanya sudah diredakan sama si manajernya itu. Akane makin drop aja nih. Sementara si Ruby yang sedang minum nampak minumannya kagak enak. Dia tadinya berencana untuk memosting minuman tersebut karena kagak enak. Tapi si Kana menghentikan itu karena seorang idol kagak boleh melakukan hal demikian. Karena pekerja produk tersebut pasti bakalan menemukan postingannya dan nanti Ruby kagak bakalan dapat pekerjaan lagi atau endorse mungkin ya. Terus si Kana merebut HP-nya. Dia melihat kalau Ruby sering menelusuri namanya yang terpenting. Di zaman sekarang orang bisa dikenal itu lewat iklan-iklan. Jadi jangan anggap remeh. Bahkan sampai mau menghujat produk tersebut kayak tadi. Kagak bakalan ada harapan lagi nantinya. Di sisi lain Akane mulai ada yang mengkritik dia. Esoknya Aqua melihat ada Mem dan juga Kengo yang lagi bikin TikTok. Katanya itu buat promosi acara tersebut. Sekalian nambahin popularitas, Aqua diajakin, tapi dia nampak kudet banget. Sementara itu si Yuki dan Nobu yang sedang adu akting, datang si Akane. Dia harus membuat dirinya lebih mencolok lagi.
Akane kelihatan panik, lalu dia mencoba dengan mendekati Shinobu kayak begitu. Dan dapat saran juga, jika Akane bisa merebut Shinobu, dia yakin Akane bakalan lebih mencolok lagi. Setelah istirahat, terlihat Mem-chan abis dikutek sama si Yuki. Nampak dia jago banget. Dia nawarin ke si Akane juga, dia mau tentunya. Selepas lagi ngutek si Yuki merasa kalau si Akane tadi itu merasa panik. Dia terus terang aja kalau Akane pengen kelihatan lebih mencolok lagi. Lantas Yuki pun kalau urusan begitu kagak mau kalah. Nah ketika aktingnya dilanjutkan kembali, pas Akane saat itu lagi dengan si Kengo, datang si Yuki biar dia kelihatan mencolok terus. Dari situ tadinya Akane mau mundur saja, tapi dia keinget sama manajernya yang udah dimarahin. Akane kagak bakal nyerah, dia mau merebutnya kembali. Namun malah dia melukai pipi si Yuki tanpa disengaja. Lantas syuting pun di-cut dulu. Padahal si Yuki ini bakalan ada pemotretan. Akane tambah panik lagi tentunya. Tapi si Yuki mencoba menenangkannya kayak begitu. Kalau dia tahu kalau si Akane ini lagi panik, dia kagak sengaja juga kan. Pipinya ada goresan gitu nanti gampang bisa diedit fotonya. Yuki memastikan apakah si Akane benci sama dia. Nampak Akane tidak membencinya sama sekali. Si Yuki pun menyukai Akane yang pekerja keras. Dia kagak bohong. Soalnya ini sedang tidak syuting. Di sini bisa saja langsung bermaaf-maafan, tapi dengan netizen jangan harap. Kebetulan acara reality show tersebut telah usai. Nah di kolom komentar banyak banget yang menghujat si Akane ini. Salahnya dia adalah Akane nge-tweet kalau dia meminta maaf. Emang sih benar, tapi tindakannya itu malah memperburuk keadaan. Netizen berdatangan berkomentar buruk kepada postingannya. Dia mencoba kuat biar bisa membaca komentar netizen tersebut. Lalu dia keinget perkataan Mem-chan yang mana jika sedang banyak berkerumun yang menghujat, jangan meminta maaf di tengah-tengah itu. Otomatis nanti bakalan lebih menghujat lagi. Terbukti adanya seperti itu. Akane berharap ketika dia tidur semuanya bakalan berlalu. Namun nyatanya enggak menyelesaikan semua itu. Emaknya mulai aneh dengan sikap si Akane yang terlalu banyak bengong. Hari-harinya udah dipenuhi dengan ketakutan. Di sekolah, bahkan ketika dia sedang mengurung diri di kamar mandi, ada siswi yang sedang ngomongin si Akane yang ngejelek-jelekin, dibilang suka ngedeketin cowok, dan lain-lain. Pulangnya dia murung kembali. Manajernya memberitahu untuk tidak membuat tweet kalau belum konsultasi kepadanya. Namun semuanya sudah terlambat. Makin kesini tekanan semakin besar. Sudah membawa-bawa orang tua juga. Bahkan ada teman dekatnya yang tahu keseharian dia sejak kecil, namun omongannya itu tidak sama dengan apa yang aslinya. Tetap saja Akane sangat terganggu. Karirnya di ujung tanduk, para fansnya mulai kecewa dengan si Akane ini. Makin banyak orang yang membencinya, bahkan membuat cerita sendiri anjir horor banget. Teman-temannya menanyakan keadaannya saat ini. Akane ketiduran, dia lupa kalau belum makan. Alhasil dia mau beli makan, hujan-hujan kayak begitu. Ia kagak peduli, hujan-hujan sambil melamun macam itu. Di tengah sudah belanja dia kelihatan udah capek melihat mendengar kritikan pedas netizen tersebut. Dia pengen tenang dan kagak mau memikirkan itu lagi. Dia akan melakukan apalagi kalau bukan bunuh diri ya kan. Ketika dia mau terjatuh keburu ada yang nolongin. Dikira penculik atau apa ya kan. Taunya si Aqua. Kita tunggu saja kelanjutannya minggu depan teman-teman. Oke mungkin segitu dulu untuk episode 6 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.